Sebelum pengalaman paling menyeramkan itu kualami, aku mendengar suara beduk dipukul bertalu-talu. Itulah yang pertama ku dengar, sebelum mataku melihat sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Dari balik kabut tebal alas gumitir, bayangan-bayangan hitam mulai merayap di tanah basah. Mereka tidak berjalan. Mereka mengalir seperti minyak, perlahan, dengan suara seperti puluhan kuku menggaram papan mati. Aku ingin lari, tapi kakiku membeku. Bukan karena takut, karena ada tangan dingin yang memegang pergelanganku dari bawah tanah. Saya Kardira Harja. Waktu itu umur 40 tahun, kuli kasar yang biasa jadi penunjuk jalan bagi mereka yang nekat mencari sesuatu yang di luar nalar manusia. Profesi sampinganku itu bukan pilihanku, tapi perut lebih keras bicara dari nyali. Malam itu, 5 pengusaha sombong dari Jakarta menyewaku. Mereka tertawa di mobil. Mereka menyebutku orang gunung dengan nada meremehkan. Mereka tidak tahu bahwa di tikungan berikutnya, mereka akan berteriak memanggil namaku dengan darah mengucur dari jari-jari yang sudah tak berkuku. Aku selamat. Tapi keselamatanku adalah kutukan, karena penguasa pasar gaib Gumitir, makhluk tinggi besar hitam berbulu dengan mata putih kosong, berkata padaku dengan nada mengancam, "Ceritakan pengalamanmu ini. Atau anakmu yang kuliah di Malang akan tinggal bersama kami selamanya." Maka sekarang ku ceritakan semuanya. Setiap sentuhan dingin bayangan di kulit. Setiap bunyi kuku tercabut dari jari-jari yang masih berdarah. Setiap tawa makhluk yang tak pernah puas. Ini bukan cerita untuk hiburan. Ini peringatan. Pasar gaib Gumitir itu tidak menjual barang. Ia menukar daging. Dan jika kau serakah, jika kau berpikir uang bisa membeli segalanya, percayalah, di balik kegelapan alas Gumitir, ribuan mata merah sudah menatapmu. Jangan cari aku untuk memandu. Cari saja malam Jumat Kliwon berikutnya. Lalu dengarkan beduk yang dipukul bertalu-talu. Itu pertanda pintu gaib sudah terbuka. Alas Gumitir di perbatasan Jember Banyuwangi tidak pernah benar-benar sunyi. Tapi malam Jumat Kliwon itu, kesunyiannya berbeda. Angin bertiup dari arah timur, tapi terasa dingin menusuk hingga ke sumsum, seperti ada yang bernapas di tengkukmu. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bulan purnama yang seharusnya terang benderang. Di sela-sela pepohonan besar yang akarnya menjalar seperti urat nadi, kabut tipis mulai merayap di atas tanah. Bukan kabut biasa. Ia tebal, lengket, dan berbau tanah basah bercampur dupa. Aroma yang tak seharusnya ada di tengah hutan tanpa penduduk. Aku Kardira Harja, umur 40 tahun, penghuni tetap Dusun Kerajaan, Kecamatan Silo, Jember. Hidupku sederhana sebagai petani, dengan pekerjaan sampingan sebagai penunjuk jalan di kawasan alas Gumitir. Namun, bukan pemandu wisata biasa. Aku mengantarkan orang-orang yang mencari hal-hal yang tak seharusnya dicari. Malam Jumat Kliwon itu, 5 pengusaha dari Jakarta datang dengan mobil SUV mewah Toyota Land Rover bernopol B, yaitu Nalendra, Rusdiana, Setiono, Wiryawan, dan Baskoro. Mereka ambisius, matanya biru karena uang, tapi bodoh karena tak tahu apa yang mereka cari. Rusdiana yang bertubuh tambun menyodorkan uang amplop tebal. "Mas Kardi, bawa kami ke patung gandrung di alas Gumitir. Kami sudah melakukan ritual pesugihan. Sekarang butuh lokasi serah terima."
Aku menggelengkan kepala. Bapak-bapak salah langkah. Ritual tanpa guru itu fatal. Setiono tertawa sinis. Kami tak percaya dukun kampung. Kami punya caranya sendiri. Di dalam mobil mereka, kulihat sesaji aneh. Kepala kambing hitam, uang dolar, dan kain kafan bekas. Aroma dupa menyengat padahal belum ada api. Ada yang salah. Jantungku berdebar. Tapi uang yang diberikan itu bisa menyekolahkan anakku yang nyaris putus kuliah. Kelemahan manusia adalah selalu punya alasan untuk mengambil risiko bodoh. Karena itu, aku setujui permintaan mereka. Perjalanan menuju Alas Gumitir dimulai pukul 8 malam. Matahari baru tenggelam, tapi gelap di sini berbeda. Gelap yang bernapas. Gelap yang menatap. Aku duduk di samping Baskoro yang menyetir SUV itu, sementara 4 lainnya bergurau soal keuntungan bisnis properti. Mereka tak tahu bahwa di tikungan berikutnya, hidup mereka akan berakhir seperti lilin ditiup angin malam. Saat mobil memasuki jalur perbatasan Jember Banyuwangi, lampu depan tiba-tiba mati sendiri. Mesin mati. Dan dari kejauhan, kami mendengar suara beduk yang dipukul bertalu-talu. Baskoro menoleh padaku dengan wajah pucat. "Kardi, itu suara apa?" Aku hanya bisa menjawab, "Pertanda pintunya sudah terbuka, Pak. Kita sudah diawasi sejak tadi." Dan dari balik pepohonan, puluhan pasang mata merah mulai menyala satu persatu. Itu bukan cahaya, itu kelaparan. Mobil berhenti total tepat di depan patung gandrung yang sudah tak terurus. Biasanya patung tarian ini hanya beton mati, tapi malam itu dia berbeda. Mulutnya yang membentuk senyum penari gandrung seolah merekah lebih lebar dari seharusnya. Penari beton itu menari. Aku bersumpah demi apapun, patung itu bergerak pelan, gemerincing selendangnya berbunyi, padahal tak ada angin. Nalendra yang paling berani turun pertama. "Kardi, ini hanya ilusi. Kami sudah bayar mahal untuk ritual pesugihan. Kami harus menyerahkan sesuatu untuk mendapat kekayaan seumur hidup." "Kalian tak mengerti," kataku bergetar. "Pasar gaib Gumitir bukan tempat jual beli. Ini pasar barter. Dan mereka tak pernah minta harta. Mereka minta bagian tubuhmu." Wiryawan mencibir. "Omong kosong." Tapi ketika Rusdiana berjalan mendekati patung untuk merokok, sesuatu terjadi. Patung gandrung itu berputar 180 derajat perlahan. Di punggung patung, terukir aksara Jawa yang tak ku mengerti, tapi jelas-jelas mengalirkan darah segar. Bukan cat merah, tapi darah nyata dengan bau anyir menusuk hidung. "Pak, kita pulang sekarang," pintaku. Tapi kelima pengusaha itu keras kepala. Setiono bahkan mengeluarkan kamera ponselnya untuk merekam. "Ini konten viral," katanya. "Sebuah perilaku yang bodoh. Sungguh bodoh." Saat kamera menyala, layar ponselnya tak menampilkan patung, tapi wajah-wajah rusak tanpa mata. Setiono teriak dan menjatuhkan ponsel. Kami semua melihat layar yang masih menyala. Di sana, di belakang kami berdiri, ada bayangan hitam setinggi 3 meter dengan tangan menjuntai sampai tanah. Tapi saat kami menoleh, tak ada apapun. Hanya suara. Suara seperti belulang diseret di aspal. Semakin dekat.
semakin dekat. Lalu kami mendengar suara berat, seperti ribuan suara jadi satu. Selamat datang di Pasar Gumitir, sudah kami tunggu barang dagangan barunya. Aku berlari ke mobil. Tapi semua pintu mobil terkunci otomatis. Kelima pengusaha itu berusaha kabur, tapi kaki mereka seperti terpaku di tanah berpasir. Sentuhan pertama malam itu terjadi pada Setiono. Aku melihat jemarinya mengerut seperti kismis, lalu kukunya lepas satu persatu tanpa darah. Dia tak berteriak. Dia hanya diam, matanya kosong, seolah sedang menonton tubuhnya sendiri dihancurkan dari kejauhan. Dan dari kegelapan, sosok tinggi besar hitam berbulu mulai berjalan mendekat. Aku hanya bisa berbisik, ini penguasanya. Dia mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah berguncang seperti gempa kecil. Penguasa alas Gumitir berdiri di hadapan kami. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya hitam pekat dengan bulu kasar seperti rambut jagung kering. Matanya, astaga, matanya bukan merah seperti makhluk lain. Matanya putih tak beriris, tapi seperti kaca pembesar yang membakar semut, membakar kami hanya dengan tatapan. Aroma tubuhnya seperti bangkai tikus yang direndam dalam minyak tanah. Dia berbicara. Suaranya bukan keluar dari mulut, tapi dari seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya bergetar. Kalian ingin kaya, katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Kami suka orang yang tahu apa yang diinginkannya. Nalendra, meski gemetar, masih punya keberanian bodoh untuk bicara. Benar. Kami sudah melakukan ritual pesugihan. Kami siap membayar berapapun. Penguasa itu tertawa. Seluruh pasar gaib Gumitir. Yang ternyata bukan pasar dengan lapak, tapi hamparan tanah tandus dengan ribuan makhluk berwujud bayangan. Ikut tertawa. Suara mereka seperti gesekan sendok di piring keramik. Menusuk otak. Kami tak butuh uang, kata penguasa itu. Uang adalah kertas najis bagi kami. Yang kami butuh adalah daging dan tulang. Dia mengulurkan tangan raksasanya. Kuku tangannya panjang seperti sabit. Satu persatu dia menunjuk kelima pengusaha itu. Setiap orang yang masuk pasar Gumitir harus meninggalkan satu mata. Sebagai upeti. Sebagai harga untuk kekayaan. Kalian setuju? Rusdiana yang paling pengecut langsung berteriak. Tidak. Saya butuh kedua mata saya untuk mengawasi bisnis saya. Penguasa itu diam. Lalu dia berkata, "Oh, kamu butuh 2 mata? Baik. Kalau begitu kami akan mengambil yang lain." Di detik itu juga, seluruh pengunjung pasar, ratusan, mungkin ribuan bayangan hitam yang merayap di tanah, berubah wujud. Mereka menjadi seperti kepiting raksasa, kerabat, siluman dengan tangan-tangan kecil tapi bercakar tajam. Mereka merayap naik ke tubuh kelima pengusaha itu dengan kecepatan mengerikan. "Kardi, kau hanya penunjuk jalan," bisik hatiku. "Jangan bergerak. Jangan lari. Mereka tak akan menyentuhmu, karena kau bukan pencari pesugihan." Tapi melihat manusia dikeroyok makhluk-makhluk itu, aku hampir pingsan. Wiryawan berteriak paling keras ketika cakar-cakar itu mulai mencabuti kukunya satu persatu. Bukan dengan cepat, tapi perlahan, dengan sengaja, seolah menikmati setiap tetes darah yang keluar.
Aku memejamkan mata, tapi suara mereka tetap masuk. Kuku terlepas dengan bunyi, krek, basah, diikuti rintihan dan isakan tangis orang dewasa yang berubah jadi tangisan anak kecil. Di antara semua itu, suara penguasa pasar terdengar jelas, pasar baru buka, para pembeli. Nikmati prosesnya. Karena setelah ini, kalian akan merindukan sakitnya kuku dicabut. Setengah jam berlalu, tapi rasanya seperti setengah mati. Wiryawan dan Setiono sudah tak bersuara. Bukan karena pingsan, tapi karena suara mereka telah habis. Aku melihat dari balik kelopak mata yang hampir selalu terpejam. Tubuh kelimanya kini dipenuhi bayangan hitam yang merayap seperti semut di gula. Setiap jari tangan dan kaki mereka sudah tak berkuku lagi. Yang tersisa hanya daging merah basah yang terus mengucurkan darah. Tapi para makhluk itu belum puas. Mereka mencabuti lagi. Kali ini bukan kuku, tapi selaput tipis di sela-sela jari. Lebih menyakitkan, dari raut muka Rusdiana yang berubah seperti orang kesurupan bisa kutebak. Muntah keluar dari mulut Baskoro, tapi makhluk-makhluk itu menjilatnya dengan senang. Yang paling mengerikan, mereka melakukannya sambil tertawa. Tawa kecil seperti derai anak-anak yang sedang bermain, tapi dengan suara serak basah. Sesekali ada yang bertengkar memperebutkan jari kelingking milik Setiono. Ada satu makhluk yang berhasil merobek sepotong daging pipi Nalendra dan memakannya di depan matanya sendiri. Pemandangan itu akhirnya membuatku muntah juga. Setelah semua kuku tangan dan kaki habis tercabut, penguasa pasar mengangkat tangan. Semua makhluk berhenti serentak. Tak ada yang memprotes. Mereka hanya mundur, kembali menjadi bayangan hitam yang bersembunyi di balik kegelapan. Sekarang kelima pengusaha itu terbaring di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Darah masih merembes dari ujung jari mereka, membasahi pasir hitam alas Gumitir. Sekarang, kata penguasa pasar, kami akan memilih 2 orang untuk tinggal di sini. Menjadi penghuni tetap pasar gaib Gumitir. Yang lain boleh pulang, tapi mereka tak akan pernah lagi menjadi manusia utuh. Aku menelan ludah. Siapa yang akan dipilih? Aku melihat wajah-wajah mereka. Nalendra, Rusdiana, Setiono, Wiryawan, dan Baskoro. Semua sama ketakutan, sama menderita. Tapi penguasa pasar itu seperti bisa membaca hati. Dia menunjuk Setiono dan Wiryawan. Kalian berdua cocok. Kamu Setiono, suka merekam penderitaan orang untuk konten. Sekarang kau akan menjadi tontonan selamanya di pasar ini. Dan kau, Wiryawan, yang paling banyak tertawa sinis tadi, sekarang kau akan menjadi bahan tertawaan kami selamanya. 2 raksasa bayangan langsung menyeret Setiono dan Wiryawan ke dalam kegelapan paling pekat. Aku mendengar mereka berteriak, meronta, lalu suara mereka lenyap seperti ditelan sumur tanpa dasar. 3 yang tersisa yaitu Nalendra, Rusdiana, dan Baskoro. Hanya terdiam, badan beku, mulut terbuka dan wajah ketakutan. Mereka masih hidup, tapi matanya sudah seperti mayat. Penguasa pasar menatapku. Aku yakin inilah akhir hidupku. Tapi dia hanya berkata, kau, penunjuk jalan. Kau selamat. Bukan karena kau baik, tapi karena kau dibutuhkan untuk bercerita. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Tapi sekarang, saat menulis ini, aku mengerti. Aku diwajibkan bercerita.
agar manusia tak mengulangi kebodohan yang sama. Ketika Setiono dan Wiryawan hilang, terjadi keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Angin di alas gumitir berhenti. Daun tak bergerak. Aroma darah yang tadi menyengat, kini berganti aroma dupa kemenyan. Tapi terlalu pekat, seperti di pemakaman massal. Aku masih berdiri, tubuhku gemetar memegang ransel yang berisi air minum dan pisau kecil. Pisau yang takkan pernah cukup untuk melukai makhluk macam mereka. Penguasa pasar mendekatiku. Tingginya membuatku harus menengadah sampai leherku hampir patah. Aroma badannya seperti bau binatang yang digoreng bersama rambutnya sendiri. Tapi aku tak berani menutup hidung. Kardira Harja, katanya menyebut namaku dengan sempurna. Bagaimana dia tahu namaku? Aku tak pernah mengenalkan diri. Kamu bukan pencari pesugihan. Kamu hanya buruh. Itu sebabnya kamu selamat. Mulutnya tak bergerak saat bicara. Suaranya keluar dari pori-pori kulitnya yang hitam. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untuk kami. Aku memberanikan diri bertanya. Apa itu? Ceritakan semuanya yang kamu lihat. Setiap detail. Setiap rasa takut yang kamu rasakan. Setiap tetes darah yang kamu lihat. Dia berjongkok. Gerakan yang sangat aneh untuk makhluk sebesar itu, seperti jerapah yang merunduk. Sehingga wajahnya sejajar denganku. Mata putihnya menatapku. Aku melihat pantulan diriku di bola matanya yang tak beriris. Pantulan itu aneh. Wajahku di matanya tampak sudah mati. Seperti mayat yang masih bisa berkedip. Kami ingin manusia tahu, lanjutnya. Kami tidak suka manusia sembrono masuk ke wilayah kami. Ritual setengah-setengah. Pesugihan abal-abal. Mereka mengira kami main-main. Mereka mengira uang bisa membeli segalanya. Dia menghela napas. Dari hidungnya yang tak berlubang, keluar asap putih seperti udara dingin di pagi hari. Kami bukan penjual. Kami penukar. Dan kami hanya menukar daging dan tulang. Uang tidak berguna di sini. Kekayaan yang mereka dapat dari pesugihan akan menjadi racun. Rumah mereka akan terasa seperti peti mati. Makanan mereka akan terasa seperti debu. Dan pada akhirnya, mereka akan kembali ke sini. Karena kemiskinan adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi manusia. Aku ingin pingsan. Tapi dia menepuk pundakku. Sentuhannya dingin seperti es kering yang ditempel di kulit telanjang. Pergilah Kardi. Ceritakan pada dunia. Atau kami akan menjemput anakmu yang kuliah di Malang itu. Itu ancaman paling efektif yang pernah kuterima. Aku berlari meninggalkan patung gandrung. Meninggalkan 3 pengusaha yang masih tergeletak di tanah. Meninggalkan ribuan bayangan yang mulai merayap lagi. Aku berlari sekuat tenaga sampai kakiku lecet. Sampai akhirnya kulihat lampu jalan di perbatasan Jember. Di belakangku, aku mendengar suara tawa kecil. Selamat tinggal, Kardi. Aku berhasil sampai ke rumah sekitar pukul 3 dini hari. Istriku sudah menangis, karena mengira aku mati. Saat itu aku hanya bisa terdiam, duduk di kursi bambu sambil menggigil meskipun suhu udara normal. Selimut tebal tak cukup menahan dingin yang membeku di tulang sumsumku.
Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat lagi kuku-kuku itu tercabut satu persatu. Keesokan harinya, aku kembali ke alas gumitir. Bukan karena berani, tapi karena kasihan. 3 pengusaha itu, Nalendra, Rusdiana, dan Baskoro, yang masih tergeletak di dekat patung gandrung. Sampah-sampah sesaji bertebaran. Tubuh mereka penuh luka di ujung jari, tapi anehnya tidak mati kehabisan darah. Seperti ada kekuatan yang membuat mereka tetap hidup, meski tubuhnya hancur. Aku menelepon ambulans. Mereka dibawa ke rumah sakit di Jember. 3 orang dewasa dengan kondisi fisik yang bisa diobati. Luka di jari tinggal dibersihkan dan dirawat. Tapi kondisi mental mereka dinyatakan hancur total secara medis. Rusdiana yang dulu sombong, sekarang hanya bisa mengoceh seperti anak balita. Kuku, jangan ambil kukuku. Diulang-ulang setiap 5 detik. Baskoro, direktur perusahaan ekspor itu, kini selalu tersenyum sendiri dan menggerakkan jari-jarinya seperti sedang menari. Nalendra yang paling parah. Matanya terbuka lebar terus, tak berkedip, sampai perawat harus menjatuhkan air mata buatan setiap jam agar korneanya tak kering. Dokter bilang mereka mengalami trauma berat dengan disosiatif. Aku tahu lebih dari itu. Mereka bukan sekadar trauma. Mereka telah dibuka sesuatu di otaknya. Sesuatu yang membuat mereka bisa melihat dunia yang sama dengan yang kulihat malam itu. Dan rasa takut itu terus-menerus, tak pernah berhenti, bahkan saat tidur. Aku menjenguk mereka seminggu kemudian. Ruang perawatan VIP yang dulu akan mereka banggakan, kini seperti sel hukuman. Mereka tak sadar siapa aku. Tapi, saat aku mendekati tempat tidur Nalendra, dia tiba-tiba meraih tanganku dengan kekuatan luar biasa. Matanya yang sayu menatapku. Dan, untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia bicara dengan jelas. "Kardi," mereka bilang terima kasih. Lalu dia tertawa. Tertawa seperti tawa makhluk-makhluk di pasar gaib gumitir itu. Aku mundur terbirit-birit. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi menjenguk mereka, sehingga aku juga tidak mengetahui saat mereka dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke Jakarta. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena aku takut apa yang akan kulihat di mata mereka selanjutnya. Pekan pertama setelah kejadian, aku tak bisa tidur lebih dari 2 jam sehari. Setiap kali memejamkan mata, aku seakan merasa berada di pasar gaib gumitir lagi. Merasakan lagi tanah lembab di bawah telapak kakiku. Mencium lagi aroma dupa yang bercampur darah. Bedanya, dalam mimpiku, para makhluk itu justru mendekatiku. "Kardi, kenapa kamu belum cerita pada dunia?" Mereka tersenyum dengan mulut yang tak punya bibir. "Awas kalau kamu lupa satu detail cerita saja." Aku terbangun dengan keringat dingin setiap jam. Istriku mulai khawatir. Anak-anakku pulang dari Malang dan Surabaya, mereka mengira aku sakit fisik. Yang membuatku bingung untuk menjelaskan bahwa aku baik-baik saja secara medis, tapi jiwaku sedang disiksa oleh makhluk dari dimensi lain. Aku tak bisa menceritakan ini. Aku yakin mereka akan mengirimkanku ke rumah sakit jiwa. Lalu pada malam ke-7, aku mimpi bertemu penguasa pasar lagi. Kali ini dia datang sendiri, tanpa rombongan bayangan hitam.
duduk di kursi sebelah tempat tidurku seperti manusia biasa. Tapi ukurannya tetap raksasa, kepalanya nyaris menyentuh langit-langit rumahku yang rendah. "Kardi, mengapa kamu belum menceritakan pada dunia apa yang kamu lihat di pasar itu?" katanya mengingatkan. "Aku takut," jawabku jujur. "Aku takut dianggap gila. Takut ditangkap polisi, karena cerita omong kosong. Takut kehilangan pekerjaanku." Dia menggeleng. Aneh melihat makhluk seperti itu menggeleng, sangat manusiawi tapi tetap mengerikan. "Kami tidak minta kamu cerita ke polisi atau media. Kami minta kamu cerita ke siapa saja yang mau mendengar. Ceritakan dengan cara yang bisa diingat manusia." Aku paham maksudnya. Dia mau aku menulis, karena tulisan lebih abadi daripada kata-kata lisan. Sejak saat itu, aku mulai menulis. Setiap malam, setelah keluarga tidur, aku menyalakan lilin dan menulis semua yang kulihat. Tanganku bergetar, tapi ku teruskan. Aku menulis detil setiap jari yang kukunya dicabut. Aku menulis bentuk makhluk-makhluk itu sejelas mungkin. Aku menulis pesan penguasa pasar tentang kemiskinan adalah satu-satunya cara menjadi manusia. Aku pernah berhenti sehari, karena tanganku terasa panas seperti terbakar. Keesokan harinya, anak bungsuku yang masih SD terbangun dengan cakaran di punggung. 3 garis merah seperti bekas cakar binatang. Aku tahu itu peringatan. Aku tidak boleh berhenti. Sekarang kertas-kertas itu sudah setebal buku tulis. Cerita ini adalah ringkasannya. Dan di setiap lembar yang kutulis, aku seolah mendengar suara-suara dari pasar itu berbisik, "Bagus, lanjutkan. Kamu menulis apa yang kamu lihat di pasar itu." Minggu ketiga, sesuatu berubah dalam diriku. Aku mulai memahami filosofi mengerikan di balik pasar gaib Gumitir. Bukan sekadar tempat hukuman bagi orang serakah. Ada logika di sana. Logika yang bengkok, tapi masuk akal jika kau berpikir seperti makhluk yang tak pernah mati. Penguasa pasar bilang mereka menukar, bukan menjual. Dalam jual beli biasa, kau bisa menawar, kau bisa menipu, kau bisa mengembalikan barang. Tapi dalam barter, semuanya final. Aku memberikan sesuatu yang kumiliki, kau memberikan sesuatu yang kumau. Jika kemudian aku menyesal, itu urusanku. Tidak ada pengembalian. Dan mengapa mereka minta mata atau kuku? Karena itu adalah bagian tubuh yang bisa dicabut tanpa membunuh. Mata satu masih bisa melihat meski kabur. Kuku akan tumbuh lagi setelah berbulan-bulan. Ada kesabaran dalam cara mereka menyiksa. Mereka ingin manusia yang mereka hukum tetap hidup untuk waktu yang lama, merasakan penderitaan yang lama. Mati itu terlalu cepat. Mati itu ampunan. Mereka tidak memberi ampunan. Kemudian soal upeti yang dicabut secara paksa, saat kelima pengusaha itu menolak memberikan mata. Aku paham sekarang, bahwa para pengunjung pasar itu sebenarnya adalah pemulung. Mereka mengambil apapun yang tersisa dari orang yang gagal bayar. Seperti di pasar sungguhan, jika kau tak punya uang, orang lain akan mengambil barangmu secara paksa. Tapi, yang paling membuatku berpikir ulang soal hidup, adalah pesan pamungkas penguasa pasar gaib itu. Kekayaan adalah racun, kemiskinan adalah satu-satunya cara tetap menjadi manusia. Malam-malam setelah kejadian, aku merenung. Dulu,
Aku selalu bermimpi jadi kaya. Ingin punya rumah bagus, mobil, liburan ke luar negeri. Tapi, setelah melihat apa yang terjadi pada kelima pengusaha itu, aku bersyukur menjadi Kardi yang sederhana. Rumahku hanya berdinding anyaman bambu, atap seng bocor di beberapa tempat. Tapi aku bisa tidur tanpa mimpi dikejar siluman. Aku bisa memeluk anak-anakku, tanpa takut suatu hari mereka dijemput untuk dijadikan penghuni pasar. Kemiskinanku adalah tembok pelindung. Para makhluk itu tidak tertarik pada orang miskin, karena seperti kata penguasa pasar, kalian tidak punya apapun untuk kami ambil. Ironis, bukan? Yang selama ini kita takuti justru menyelamatkan kita. Dan yang kita kejar justru menghancurkan kita. Setiap kali melihat iklan gaya hidup mewah di televisi sekarang, aku hanya tersenyum pahit. Sebab mereka tidak tahu, para pencari kekayaan itu sesungguhnya sedang berjalan menuju jurang. Tiga bulan setelah kejadian, aku dipanggil penguasa pasar gaib Gumitir lagi. Lewat mimpi, tentu saja. Tapi, kali ini dia tak datang ke rumahku. Dia memintaku datang ke alas Gumitir sendiri. Aku takut setengah mati, tapi aku tahu konsekuensi jika tak mematuhi. Maka di malam Jumat Kliwon berikutnya, tepat 3 bulan sejak hari nahas itu, aku kembali ke lokasi. Aku datang sendirian, tanpa sesaji, tanpa mantra. Hanya berbekal niat untuk menyelesaikan urusan, seperti kata mimpiku. Perjalanan dari rumah ke Patung Gandrung biasanya 1 jam naik motor. Tapi, malam itu terasa seperti berjalan dalam labirin yang tak berujung. Setiap pohon tampak sama. Setiap belokan membawaku ke tempat yang sama. Aku sadar sedang diatur waktunya. Mereka ingin aku tiba tepat di saat yang mereka kehendaki. Patung Gandrung malam itu berbeda. Dia sudah berbalik lagi, menghadap ke arah timur, ke arah Banyuwangi. Dari mulutnya yang merekah, kulihat cahaya merah berdenyut seperti detak jantung. Aroma dupa lebih pekat dari sebelumnya, sampai mataku perih. Di depan patung, penguasa pasar sudah menunggu. Kali ini dia tidak tinggi besar. Dia mengecil, menjadi seukuran manusia biasa, meski tetap hitam dan berbulu. Wajahnya masih samar, tapi aku bisa melihat senyuman. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kamu sudah menulis, katanya. Bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Aku sudah menulis semuanya. Bagus. Tugasmu belum selesai, Kardi. Tapi malam ini malam terakhirmu di sini. Setelah ini, jangan pernah kembali ke alas Gumitir pada malam Jumat Kliwon. Jangan pernah membawa siapapun ke sini. Dan jangan pernah mengira bahwa cerita ini hanya sekadar cerita. Dia mengulurkan tangan. Di telapaknya yang hitam, kulihat sebuah benda kecil berwarna putih. Gigi. Gigi manusia. Ini gigi Setiono. Simpan gigi ini sebagai bukti bahwa semua yang kau ceritakan adalah peristiwa nyata. Aku hampir muntah tapi kutahan. Aku mengambil gigi itu. Dingin sekali, seperti es. Lalu aku menyadari sesuatu. Pak, apakah Setiono dan Wiryawan, apakah mereka masih hidup? Penguasa pasar tersenyum lagi.
Senyum yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah kulihat. Hidup? Tentu. Di sini, semua orang hidup selamanya. Termasuk nanti mungkin kamu. Aku tak menunggu lebih lama. Aku berlari ke motor bututku, gigi itu ku kepal erat, dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Saat aku sampai di rumah dan membuka kepalan tanganku, gigi itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya bekas gigitan di telapak tanganku. Bekas yang tak mau hilang sampai hari ini. Malam ini aku menyelesaikan tulisan ini di beranda rumahku. Di luar, angin alas gumitir bertiup pelan, membawa aroma daun kering dan kadang-kadang aroma dupa yang tak jelas asalnya. Aku sudah tua sekarang? Tidak. Aku baru 55 tahun. Tapi jiwa ini rasanya sudah 100 tahun. Mengalami hal yang tak seharusnya dialami manusia biasa, membuatmu menua lebih cepat. Aku tidak pernah lagi ke alas gumitir sejak malam terakhir itu. Aku juga tidak pernah bertemu lagi dengan 3 pengusaha linglung itu. Konon kabarnya, Rusdiana meninggal 3 tahun lalu karena pneumonia. Tubuhnya terlalu lemah meski umurnya masih produktif. Nalendra dan Baskoro masih hidup, masih linglung, masih dirawat di panti khusus di Jakarta. Keluarga mereka datang menemuiku suatu hari. Bukan untuk menuntut, tapi untuk bertanya. Ibu Nalendra yang sudah tua menangis di depanku. Mas Kardi, apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya? Aku ceritakan semuanya. Seperti yang diperintahkan penguasa pasar gaib. Aku tidak mengubah detail sedikit pun. Ibu itu pingsan mendengar ceritaku. Keluarganya marah, menganggapku dukun gila. Mereka hampir memukulku, sebelum akhirnya pergi dengan kesal. Maaf Bu. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Saya juga tidak suka mengingat semua ini, kataku saat itu. Tapi inilah pesanku untuk siapapun yang mendengar cerita ini. Hiduplah sederhana. Jangan pernah. Sekali lagi, jangan pernah mencari pesugihan. Jangan pernah melakukan ritual di alas gumitir, terutama malam Jumat Kliwon. Dan jika suatu malam kau mendengar suara beduk dipukul terbalik di tengah hutan, segera lari. Lari sejauh-jauhnya. Jangan menoleh. Jangan berhenti. Karena pasar gaib gumitir selalu buka. Selalu lapar. Dan selalu menunggu manusia-manusia serakah berikutnya yang mengira uang bisa membeli segalanya. Tidak, mereka tidak butuh uang. Mereka butuh kukumu, matamu, dagingmu, dan mungkin suatu hari, jiwamu. Aku Kardira Harja, mantan penunjuk jalan. Sekarang hanya tukang ojek biasa yang bersyukur setiap hari, karena masih punya kuku lengkap. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi ingatlah, pintu pasar itu hanya sejauh nafsu serakahmu. Dan setiap kali kau tergiur dengan kekayaan instan, di alas gumitir, ada beduk yang mulai dipukul. Itu pertanda mereka sedang menunggu kebodohanmu. Namaku Kardira Harja. Usiaku sekarang 55 tahun. 13 tahun sudah sejak malam mengerikan itu. Selama ini, aku hidup dengan rahasia yang tak bisa kubagi secara utuh kecuali lewat tulisan ini.
Selama ini juga, aku hidup dalam ketakutan bahwa suatu malam nanti, pintu kamarku akan terbuka dan sosok hitam tinggi besar itu akan masuk lagi, dengan tawaran barang baru yang tak bisa kutolak. Aku sudah berhenti menjadi penunjuk jalan. Sekarang aku hanya menarik ojek dari pasar ke stasiun, rute aman yang tak pernah melewati perbatasan Jember Banyuwangi setelah maghrib. Penghasilanku berkurang drastis. Tapi, seperti kata penguasa pasar, kemiskinan adalah satu-satunya cara tetap menjadi manusia. Aku lebih memilih miskin, tapi punya kuku lengkap daripada kaya dengan satu mata dan separuh jiwa. Gigi Setiono yang pernah kuterima itu tak pernah muncul lagi. Tapi, bekas gigitan di telapak tanganku masih ada, jelas seperti baru. Setiap kali kulihat, aku teringat suara teriakan mereka. Aku teringat Wiryawan yang mulutnya menganga tanpa suara, saat bayangan hitam menyeretnya. Apakah mereka masih hidup di sana? Mungkin saja masih hidup. Mungkin mereka sekarang menjadi bagian dari pasar itu. Menjadi penjual, pembeli, atau sekadar bayangan hitam yang merayap di tanah. Entahlah. Aku tak mau tahu. Anakku sudah lulus kuliah 9 tahun lalu. Aku tak mengundang siapapun. Kami hanya makan mie instan di rumah dan bersyukur. Anakku sempat protes, minta pesta kelulusan seperti teman-temannya. Aku hanya mengatakan, "Nak, pesta itu terlalu mewah untuk kita." Dan kelewat mewah bisa memanggil mereka, yang tak pernah kau duga. Dia tidak mengerti waktu itu. Mungkin sekarang dia sudah lupa. Tapi suatu hari nanti, jika dia serakah dan nekat. Aku sudah berpesan dalam surat wasiatku, untuk tidak pernah menginjak alas gumitir. Juga untuk anak cucuku kelak. Siapa yang mendengar ceritaku ini, tolong sebarkan. Aku tak minta imbalan. Aku hanya minta satu, jangan ulangi kesalahan sama, yang dilakukan 5 pengusaha dari Jakarta itu. Karena mereka sekarang telah menjadi manusia yang merugi di dunia. Akhir kata, hati-hati dengan malam Jumat Kliwon. Salam dariku, Kardira Harja. Penunjuk jalan yang beruntung masih punya jalan pulang.